Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Witri Putri Sundari dari kelas MD 4C dengan NIM 12140303131. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah untuk ujian akhir semester genap, yaitu administrasi dakwah dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Arif Rahman SAG MPD yang saya hormati, dan juga Bapak Gali Abdi Nugraha SPDI MPD yang saya hormati. Langsung saja pada yang pertama, yaitu peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Administrasi dakwah memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Berikut ini yang saya sebutkan ada beberapa peran administrasi dakwah dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah. Yang pertama yaitu pengaturan jadwal kegiatan dakwah. Administrasi dakwah dapat membantu dalam mengatur jadwal kegiatan dakwah, baik itu ceramah, kajian, atau acara lainnya. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur dan terorganisir, pengelolaan dakwah dapat berjalan lebih efisien dan tidak ada kegiatan yang tumpang tindih nantinya atau tidak ada kegiatan yang terlupakan. Yang kedua, pengelolaan database jamaah dan peserta dakwah. Artinya, administrasi dakwah dapat menyusun dan mengelola database jamaah dan peserta dakwah. Hal ini dapat mempermudah dalam mengirim undangan kegiatan dan memberikan informasi terkait dakwah kepada mereka. Selain itu, informasi mengenai riwayat peserta dan perkembangan mereka dalam berdakwah juga dapat diarsipkan dengan baik oleh pengelolaan database jemaah dan peserta ini. Yang ketiga ada administrasi keuangan dakwah. Administrasi dakwah memiliki peran penting dalam mengelola keuangan dakwah. Mereka dapat membantu dalam mengatur sistem keuangan seperti pembukuan, pembayaran, dan pelaporan. Dengan memiliki administrasi keuangan yang baik, pengelolaan dalam berdakwah ini atau pengelolaan dana dakwah akan lebih terkontrol dan transparan, juga akan lebih efisien. Lalu yang keempat ada koordinasi dengan organisasi terkait. Administrasi dakwah juga bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi dengan organisasi lainnya yang terkait dengan kegiatan berdakwah tersebut, seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan lembaga dakwah lainnya. Hal ini diperlukan untuk memastikan adanya sinergi dalam pelaksanaan dakwah dan untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan berdakwah. Lalu yang kelima ada penggunaan teknologi informasi. Administrasi dakwah dapat memanfaatkan teknologi informasi seperti sistem basis data, aplikasi, atau website untuk mempermudah proses administrasi dakwah. Penggunaan strategi informasi dapat mempercepat akses data, memudahkan komunikasi, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dakwah secara keseluruhan. Itu merupakan kegunaan dari penggunaan teknologi informasi. Nah, setelah dijelaskan kelima hal tersebut, dengan memiliki administrasi dakwah yang baik dan terorganisir, maka pengelolaan dakwah dapat berjalan dengan lebih efisien. Hal ini akan membantu meningkatkan produktivitas dan memberikan keuntungan bagi pelaksanaan program dakwah serta mencapai tujuan-tujuan dakwah secara lebih efektif. Selanjutnya, setelah kita mengetahui peran administrasi dakwah dalam pengelolaan efisiensi pengelolaan dakwah ini, kita juga harus mengetahui format administrasi dakwah dalam menghadapi perkembangan zaman. Tentunya dalam menghadapi perkembangan zaman, format administrasi dakwah juga perlu mengikuti perkembangan teknologi informasi. Ada 6 format administrasi dakwah untuk menghadapi perkembangan zaman ini. Yang pertama ada penggunaan basis data. Contohnya, menggunakan sistem basis data untuk menyimpan informasi mengenai jemaah, peserta dakwah, dan kegiatan dakwah lainnya. Basis data dapat digunakan untuk menyimpan data-data penting dan mempermudah akses informasi yang diperlukan dalam pengelolaan dakwah. Lalu, yang kedua ada pemanfaatan aplikasi mobile.
Contohnya membuat atau menggunakan aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk mengakses informasi terkait dakwah, seperti jadwal kegiatan, materi ceramah, atau informasi terkait peserta dakwah. Aplikasi mobile dapat mempermudah akses informasi bagi jemaah dan peserta dakwah. Selanjutnya ada pembuatan website dakwah. Pembuatan website dakwah seperti membuat website dakwah yang dapat digunakan untuk menyimpan informasi mengenai kegiatan dakwah, mengirim undangan kegiatan, dan berbagi materi dakwah. Website ini juga dapat digunakan sebagai media komunikasi antara pengurus dan jemaah atau peserta dakwah. Yang keempat ada pengelolaan keuangan digital. Nah, contohnya itu seperti menggunakan sistem pembayaran digital seperti transfer bank atau aplikasi pembayaran online untuk mempermudah proses pembayaran terkait kegiatan dakwah. Hal ini akan memudahkan pengelolaan keuangan dakwah dan membuatnya lebih transparan. Yang kelima ada digitalisasi administrasi. Menerapkan digitalisasi administrasi dalam pengelolaan administrasi dakwah seperti penggunaan surat elektronik atau email dalam berkomunikasi dengan jemaah atau donatur, lalu penggunaan dokumen digital misalnya PDF atau Word untuk menyimpan arsip, dan penggunaan aplikasi khusus untuk manajemen inventaris barang dakwah. Yang terakhir, format yang terakhir itu penggunaan media sosial. Memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, atau YouTube sebagai sarana untuk mempromosikan kegiatan dakwah dan berbagi informasi terkait dakwah. Media sosial juga dapat digunakan sebagai saluran komunikasi dengan jamaah atau peserta dakwah untuk memberikan informasi yang lebih terbarukan. Nah, setelah mengetahui keenam tersebut, dengan mengadopsi format administrasi dakwah yang sesuai dengan perkembangan zaman, pengelolaan dakwah dapat lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat. Hal ini juga dapat membantu dan mendukung dakwah dalam menyampaikan pesan-pesan Islam secara lebih luas dan efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.